Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Di artikel The Athletic, salah satu yang terakhir ya, yaitu adalah ditulis oleh Laurie Whitwell, yang membahas Sir Jim Ratcliffe ini bertemu dengan perwakilan dari fans Manchester United yang menuju disahkannya investasi minoritas oleh Badan Liga Inggris, ya kan. Nah, gue sempat bahas secara sedikit ya di beberapa video yang lalu. Kali ini gue ingin agak sedikit lebih dalam membahas secara ringan amatiran, karena di artikel tersebut salah satu perwakilan dari fans ini mengatakan apa saja yang dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe. Sir Jim Ratcliffe mengatakan kalau ya beberapa hal yang akan dilakukan di Manchester United, yaitu adalah membentuk struktur sepak bola kalau tidak salah, lalu juga menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat di struktur manajemen klub. Dan gue sepakat ya, ini merupakan unsur yang sangat penting, karena selama paling tidak 10 tahun belakangan ini Manchester United kalau dilihat dari CEO saja sering ditempati oleh orang yang tidak tepat, orang yang tidak memiliki background, orang yang tidak memiliki pengalaman di klub sepak bola, apalagi yang ukurannya besar. Lalu unsur ataupun juga struktur di bawahnya ya, artinya belum sampai ke manajer, beberapa direktur katakanlah demikian, ini kompetensinya dipertanyakan dalam mengelola Manchester United, apakah sebagai klub sepak bola atau sebagai klub komersial. Nah, hal ini akan dirombak oleh Sir Jim Ratcliffe dengan pihak Ineos, di mana Sir Dave Brasswold ini sudah atau sedang ya saat ini melakukan analisa dengan banyak melihat, dengan banyak mendengar, mengumpulkan data-data, informasi yang ada di Manchester United. Dan menurut gua nanti dikabarkan kan sekitar awal atau pertengahan bulan Februari akan disahkan oleh Premier League. Nah, ketika pengesahan itu sudah dilakukan, menurut gua Manchester United ataupun Ineos ya baru akan melakukan langkah-langkah konkret terkait dengan membentuk struktur manajemen, dimulai dari CEO, lalu juga direktur-direktur. Mungkin ada beberapa posisi yang akan ditiadakan ataupun juga beberapa posisi yang akan dibuat yang sebelumnya tidak ada. Pun juga orang-orang yang mengisi pos-pos tersebut bukan tidak mungkin akan mengalami perombakan juga. Ada beberapa nama ya kan, Dan Ashworth, lalu juga Paul Mitchell dikabarkan punya peluang yang besar untuk masuk ke struktur di Manchester United tersebut yang akan dibuat oleh Ineos, walaupun tentu saja tarik ulur ya kan, seperti kayak Dan Ashworth karena saat ini sedang bersama dengan Newcastle United sebagai sporting director, walaupun disebutkan juga kalau Dan Ashworth ini merupakan salah satu calon ataupun kandidat favorit dari Ineos. Belum lagi Paul Mitchell ya kan, yang disebutkan sudah ada posisi yaitu Head of Recruitment, di mana rekrutmen ini juga menjadi semacam kayak titik yang diberikan bobot secara besar oleh Ineos untuk diperbaiki di Manchester United. Nah, ada satu statement yang dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe ya di dalam pertemuannya dengan kelompok atau perwakilan kelompok dari fans Manchester United MUS. Segalanya di Manchester United ini harus lebih kejam dalam fokus untuk menciptakan tim yang menang ya, artinya winning team di atas lapangan, sesuatu yang tentu saja kita semua fans ini setuju. Nah, jadi fokus dari Ineos ini jelas, mereka akan secara kejam, secara tegas, secara kuat ya untuk menghadirkan kemenangan. Artinya membentuk winning team, membentuk tim yang memang bertujuan untuk memenangkan. Ini menurut gua statement yang sangat kuat dan juga sangat penting, di mana selama ini Manchester United di tangan Glazer secara langsung orientasinya lebih banyak menurut gua bukan di kemenangan tapi di komersial. Tentu saja mereka juga ingin supaya Manchester United ini menjadi tim yang unggul, tim yang bagus, tim yang juga memiliki peluang untuk memenangkan gelar-gelar ya yang tersedia di berbagai kompetisi yang mereka ikuti. Tapi bagaimana roadmap, bagaimana jalan, bagaimana rencana ke sana, ini orientasinya tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Ada dua hal. Nomor satu, ya Glazer mereka
orientasinya bukan ke prestasi tapi ke komersial. Bagaimana langkah-langkah finansial yang mereka lakukan terhadap Manchester United, mulai dari membeli dengan menggunakan hutang, lalu hutangnya dibebankan kembali ke Manchester United. Artinya memang dari segi bisnis itu yang mereka lebih mainkan. Nomor 2 adalah bagaimana orang-orang yang mereka tunjuk sebagai perwakilan dari Glazer di manajemen Manchester United ini bukan orang-orang yang memiliki background ataupun juga kompetensi dalam menghadirkan prestasi di klub, terutama di Manchester United. Dan kalau kita melihat Ed Woodward maupun juga Richard Arnold, mereka tidak memiliki pengalaman yang luas apalagi dalam ya, dan juga tinggi di sektor atau di bidang olahraga khususnya sepak bola. Nah, ini yang akan diperbaiki oleh Ineos. Kabarnya Jean-Claude Blanc ya kan, bagaimana orang ini punya pengalaman dengan Juventus, dengan PSG. Jelas ini background sepak bola yang sangat kental sekali, klub besar di Eropa saat ini. Dia punya pengalaman di hal tersebut sehingga orientasinya akan lebih jelas nih. Dan ini juga disebutkan ya tokoh-tokoh seperti kayak Sporting Director Dan Ainsworth, lalu Paul Mitchell yang punya kaliber luar biasa di di bidang rekrutmen, khususnya di bidang manajemen sepak bola juga ya. Menurut gua ini menunjukkan kalau Ineos ini tidak main-main. Mereka memang ingin menghadirkan prestasi di Manchester United. 25% yang tadinya dianggap atau banyak mungkin yang diperkirakan ya mereka tidak akan bisa berbuat banyak karena nanti ujungnya akan mentok di Glazer. Dengan langkah-langkah yang mereka lakukan yang menurut gue cukup berani ya, bagaimana Sir Jim Ratcliffe hadir di Old Trafford, bagaimana Sir Jim Ratcliffe menemui kelompok perwakilan supporter dari Manchester United, bagaimana Sir Jim Ratcliffe menemui langsung media, mengungkapkan ya rencana-rencananya juga di media ya kan, bagaimana hal-hal yang akan dilakukan oleh Ineos, Sir Jim Ratcliffe ini terus-menerus disebutkan. Gue jadi menilai sebaliknya, mereka nampaknya tidak akan pasif. Mereka tidak akan, atau posisi mereka ini tidak sepenuhnya dalam tanda kutip di bawah Glazer. Nampaknya kesepakatan antara Ineos dan juga Glazer yang tadinya disebutkan ya mereka ingin mengatur sisi football operation dengan tidak sepenuhnya bergantung dengan Glazer. Sangat mungkin sekali ini yang akan terjadi ke depannya. Artinya walaupun dalam tanda kutip hanya 25% ataupun minoritas, tapi mereka punya mereka punya ruang lingkup yang jelas dan mereka punya independensi, mereka punya otonomi di sana untuk mengelola sisi sepak bola dari Manchester United. Dan Glazer nampaknya walaupun mereka ini secara mayoritas memiliki kepemilikan Manchester United, tapi yang gue lihat ya mereka akan semakin pasif nih. Tapi tentu saja ada koridor-koridor di sana, ada semacam kayak titik-titik ya, yang kalau titik ini tersinggung ataupun juga tersenggol, katakanlah demikian ya, Glazer akan turun tangan. Contohnya apa? Pendapatan dari Manchester United. Menurut gua, kalau neraca keuangan dari Manchester United ini tetap bagus, tetap positif, nampaknya mereka tidak akan ikut cawe-cawe nih di dalam urusan football operation di Manchester United. Ini akan jadi sepenuhnya wewenang dari Ineos dan juga Sir Jim Ratcliffe. Selama sekali lagi apa yang mereka lakukan itu tidak mengganggu ya profit, tidak mengganggu ya neraca keuangan dari Manchester United. Gua berasumsi inilah situasi di Manchester United sehingga ya Ineos sampai dengan saat ini ataupun sudah terlihat ya, mereka seperti dalam tanda kutip memiliki keleluasaan mengatur football operasional di Manchester United. Di bulan Januari ini, mereka sudah ikut serta dalam penentuan pemain yang datang dan yang pergi di Manchester United. Padahal mereka belum disahkan oleh Premier League. Tapi mereka sudah mengambil peran yang sangat vital di kegiatan tersebut. Dan seperti kita lihat bagaimana kegiatan transfer di musim dingin ini paling tidak sejauh ini cukup ramai menurut gue. Oke, Manchester United sampai dengan gue bikin video ini belum mendatangkan pemain. Yes, betul. Tapi bagaimana Manchester United melepas pemain dengan sangat aktif. Baik itu secara pinjaman maupun juga secara pinjaman tapi ada buyback ya kan, ataupun banyak hal lah menurut gue sangat aktif sekali. Dan bukan tidak mungkin mereka melakukan hal-hal ini ya, artinya melepas pemain dengan pinjaman dan lain-lain ini tujuannya adalah untuk menciptakan
peluang-peluang, ruangan-ruangan ya, posisi-posisi yang bisa diisi oleh pemain baru, dan juga untuk mempersiapkan amunisi terkait dengan financial fair play yang bisa jadi nanti di musim panas mereka akan lebih aktif lagi menurut gua Ineos di bursa transfer. Dan tujuannya jelas, mereka ingin mendatangkan prestasi dengan secara dalam tanda kutip kejam di Manchester United. Bagaimana nanti dengan manajer Erik ten Hag? Seperti yang gua katakan, nasib dari Erik ten Hag ini akan banyak ditentukan setelah unsur-unsur dari Ineos ini lengkap. Namun ada hal yang menarik ya, bagaimana Erik ten Hag ini sudah bertemu dengan Sir Jim Ratcliffe, sudah bertemu dengan Sir Dave Brailsford. Ada pertemuan yang disebutkan berjalan secara konstruktif dan juga positif. Nah ini menarik. Walaupun demikian gue menilai status dari Erik ten Hag sampai dengan akhir musim nanti cenderung dalam tanda kutip aman, tapi dalam pengawasan. Statusnya tidak lebih menurut gue ya, secara dengan amatiran sebagai interim. Gue di sini berusaha untuk objektif karena tentu saja Erik ten Hag menjalankan rencana, proses, project juga di Manchester United, tapi Manchester United tetap membutuhkan hasil. Nah, hasil ini kan tanda tanya. Fans mengharapkan trofi, mengharapkan juara, mengharapkan banyak hal. Tapi bagaimana dengan Ineos? Apa sebenarnya yang diharapkan di setengah musim terakhir ini sampai dengan menjelang musim panas nanti dari seorang Erik ten Hag? Apa yang diharapkan dengan oleh Ineos? KPI apa yang harus dicapai oleh Erik ten Hag di sana, kan ini kita tidak tahu fans. Sehingga menurut gua apapun yang diputuskan terkait dengan manajer, yang paling penting nomor satu, struktur sepak bola, manajemen sepak bola di Manchester United harus lengkap dulu, itu nomor satu. Nomor dua, roadmap, rencana jangka pendek, menengah, jangka panjang harus selesai dulu di Manchester United. Baru setelahnya Manchester United bisa menentukan ya terkait dengan manajer dan mungkin juga beberapa pemain di Manchester United, akankah berlanjut atau akankah selesai. Ini sangat penting sekali karena kalau langsung loncat ke poin nomor 3, yaitu adalah memberikan keputusan terkait dengan manajer ataupun juga pemain, ya kita hanya mengulangi 10 tahun belakangan ini, kejadiannya sama saja. Dan gue tidak mau a priori, gue tidak mau seperti kayak beberapa komentar yang mengatakan kayak ya nanti kalau Dan Ashworth ataupun Paul Mitchell datang, Erik ten Hag akan dipecat segala macam. Gue belum mau berpikiran sekeren itu dalam tanda kutip ya. Gue belum mau berpikiran seluar biasa itu dalam tanda kutip, karena gue belum tahu apa yang ada di rencana mereka. Gue tidak mau a priori. Kalau gue menganggap bahwasanya seorang Erik ten Hag ini dalam tanda kutip gagalnya oke di musim kedua, tapi bagaimana dengan musim pertama? Kenapa startnya bisa sangat luar biasa di musim pertama? Kenapa di musim kedua bisa jeblok? Apa alasannya? Apa yang bisa dibantu? Apa yang bisa didorong? Apa yang bisa diselesaikan masalahnya? Karena kalau tanpa itu semua, Manchester United hanya akan mengulangi seperti dengan Ole Gunnar Solskjaer ketika turun, tanpa ada evaluasi yang jelas tapi langsung diselesaikan. Begitupun juga dengan Jose Mourinho, tanpa memberikan kesempatan untuk menyebutkan apa saja masalahnya tapi langsung diselesaikan. Louis van Gaal pun juga demikian. Dan gue menghindari betul ya paradigma pola pikir seperti itu, karena apa? Sudah terulang terus. Dan kalau saat ini pun juga dipakai pola pikir tersebut, ya tidak ada pembelajaran dari 10 tahun belakangan ini dengan ketiga atau bahkan 4 kejadian yang sama ya. Kalau gue ikut sertakan juga seorang David Moyes, dan gue tidak mau terjebak di sana. Tapi sekali lagi gue juga yakin Sir Jim Ratcliffe ini merupakan fans terjati dari Manchester United yang menginginkan kemajuan di Manchester United, dan bukan kemajuan yang hanya sifatnya jangka pendek maupun instan, tapi lebih dari itu, lebih panjang lagi, karena dia sebagai long life fan-nya Manchester United juga sudah melalui banyak fase di Manchester United sebagai seorang fan, dan kali ini dia ada sebagai seorang pemilik Manchester United. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.